Jumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini Mas? Oh, nah, Mas. Gimana Halo, gimana? halo, Ya halo. pakai nama asli Oh, apa gimana? jangan menyebutkan nama dan identitas siapapun. Oh, Karena ya, percakapan ini saya naikkan Pak. dalam konten YouTube. Jadi tidak perlu sampai menyebutkan nama dan identitas siapapun. Monggo. Ya, Gimana? saya mau tanya masalah job di Hong Kong. Apa ada yang resmi? Apa gimana? Mau coba masuk Hong Kong? Kalau job resmi itu sebenarnya juga ada, tapi harus ada majikan dulu kalau jadi ART. Kalau mau profesional ya bisa di googling di website, boleh. Jadi kalau mau jadi sopir atau tukang kebun atau semuanya itu harus ada majikannya dulu, sampean harus dapat info majikan. Oh, gitu ya. Betul begitu. Tapi kalau sampean langsung ke sini ya nggak cari-cari info, repot, Oh, bahaya. enggak. Jadi Tidak saya kan, disarankan. saya, saya kan tadinya kan nih niatnya mah bukan mau cari job, mau nengok doang, mau nengok istri saya. Oh. Cuman ada yang ngomong sekalian aja cari job katanya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya saya cuman mau nengok aja. Soalnya udah bertahun-tahun belum ketemu gitu, mau ketemu. Nah cuman caranya saya tuh nggak tahu ya. Saya juga kan ke luar negeri juga. Katanya gampang kok, kamu punya paspor sendiri, tinggal jalan aja. Cuman kan saya dikhawatirkannya saya ditolak gitu. Hmm. Jadi saya mau jalan-jalan, mau ke situ. Cuman ada yang nawarin udah lewat saya aja segini ginilah. Kok kan masuk Hong Kong kan bebas visa kata saya. Apalagi saya kan udah punya paspor sendiri, sering keluar juga. Cuman saya khawatir doang. Suka ada yang ngomong emangnya gampang katanya ke sana. Makanya saya mau tanya-tanya gimana caranya gitu. Jadi kalau sampean mau nengokin silahkan. Tapi kalau sampean mau nengokin terus menyelam sambil minum es jeruk, ya Ya, takutnya kelempokan gitu loh. Itu. Jadi oh iya, buat saya sih kadang-kadang anak-anak ini nekat kerja karena istrinya ada di sini, disuplai nanti kebutuhan sama istrinya. Jadi kadang-kadang di oh situ. Tapi kalau kehidupannya nanti ternyata nggak ada kerjaan, nggak jelas, pelontang-pelantung, kan ya kasihan istrinya, iya, membebani istrinya. Bagaimanapun namanya istrinya iya, kan tetap cinta. Lah giliran nggak ada kerjaan, terus mondar mandir, pelontang pelantung, sedangkan istrinya capek kerja. Nah kan itu kan yang bikin kasihan. Kalau sampai nanya info ya istri sampean yang di Hong Kong suruh datang ke agent-agent nanyain job gitu. Nah sampeannya juga bisa, oh. sampeannya bisa bahasa apa. Nah, karena kalau di Ya, sini nih saya pernah saya tak pernah cerita juga dulu ya. dulu itu 5 tahun di Taiwan. Ya, saya tak cerita ya. Saya tak ngomong dulu. Ya, Kita ngomongnya gantian. Kalau sampean mau cerita ya, sampean semuanya habiskan ceritanya. Kan sampean nanya ke saya kan? ya, Nah, kalau sampean nanya tak jawab dulu. Jadi sekali lagi ya, kalau memang sampean ex Taiwan, saran saya ya kan, nggak perlu datang ke sini dulu. Tapi kalau sampean mau nengok istri silahkan. Sampean bikin rekaman pengalaman sampean kerja di Taiwan pakai bahasa Mandarin ya, kirim ke istri sampean. Nah istri sampean nanti bisa masukkan ke agent-agent
atau sampean cari info agent Hong Kong, employment agency di Hong Kong. Nah, itu cari yang nomor teleponnya bisa sampean telepon, sampean bisa hubungi. Nah, terus video perkenalan sampean dengan bahasa Taiwan sampean, bahasa Mandarin sampean, kirim ke mereka sama biodatanya sampean. Nah, kalau nanti ada rezeki sampean dipanggil. Yang penting benar-benar itu nomornya agensi. Make sure, pastikan. Jangan nomornya calo. Wes, sampean mau ngomong apa? Iya, Ganti tanya. Kan enak kalau kayak gini. oh ya, Gantian. ya udah, saya cuman mau niat nengokin aja caranya gimana. Saya kan udah punya paspor gitu, biar katanya, soalnya ada yang ngomong juga segampang itu walaupun bebas visa. Saya sih udah siap masalah tiket, masalah apa, cuman masih khawatir aja banyak yang ngomong yang begitu. Saya sih niatnya mah cuma mau nengok aja barang seminggu. Ya itu juga saya udah musyawarah sama istri, begini-begini katanya, hotelnya begini, ya udah kata saya begitu aja. Cuman ada yang ngomong masalah job, saya juga belum tergiur, soalnya saya juga udah kerja sih. Jadi cuman itu aja. Kalau sampean mau ke Hong Kong silahkan. Tapi kalau sampean mau aman, sampean turunnya Makau. Sampean PP-nya Oh, kalau sampean mau aman, kalau sampean takut atau khawatir kena random check, ya kan namanya random check di Hong Kong. Di Hong Kong itu ya. kita nggak bisa memastikan ya siapa saja yang bisa masuk dan enggak ya. Kalau memang ada masuk berarti keberuntungan. Sampai nama ibadahnya bagus. Tapi kalau nggak masuk berarti kan ya hapus, coba lagi. Tapi kalau masuknya dari Makau sampai turunnya ke Makau, turun di Bandara Makau terus ke Taipa. Dari Bandara Makau ke Taipa itu kan deket, tinggal nyebrang ke Hong Kong. Nah, nanti kalau sampai tiket pulangnya, saya tak selesaikan dulu ya kalau ngomong. Tak selesaikan dulu. Nah, Iya. sampai penjelasannya pas. Jadi saat sampean masuk ke Hong Kong kan sampean bisa nunjukin bahwa tiket PP sampean kan penerbangannya dari Makau. Selisih sekitar kalau memang 1 minggu ya tulis aja 1 minggu. Sampean di Makau. Nah, dari Makau minimalnya sampean keliling Makau atau ngeliat daerah Makau 1 malam boleh. Besoknya meluncur ke Hong Kong boleh. Itu biasanya lebih soft, lebih bisa masuk gitu. Kalau sampean cuma 1 minggu aja ya nggak apa-apa. Kalau sudah ada kerjaan ya nggak apa-apa, seminggu aja dari Makau. Ya nanti tiket saya ini pulang minggu depan ke Makau, bilang aja gitu. Oh iya. Ya udah, makasih banyak Mas sarannya. Saya coba-coba deh kalau itu tiketnya yang ke Makau aja. Yang ya saya sih cuma mau seminggu sih. Ya. Ya silahkan. Makasih banyak ya Mas ya. Siap, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya kangen sama bojonya, pingin berangkat ke Hong Kong 1 minggu, khawatir kena random check, ya kan? Kerjaan ada katanya tadi, ya nggak tahu, coba-coba ya. Namanya juga kangen sama istri, terus gimana lagi, ya kan? Kita jangan suuzon. Dianya ngomong istri, ya berarti kan ada istrinya, ada yang bisa ditemuin. Ya bagi saya sekali lagi random check dan masuk melalui Hong Kong itu memang benar-benar absurd ya, nggak bisa dipastikan ya. Kita nggak bisa menggaransi dan nggak bisa menjamin, ya kan. Jadi ada yang begitu banyak cerita yang begitu datang langsung dicegat di depan, langsung dimasukkan ke ruangan, terus dipulangkan lagi. Ada yang juga bisa masuk. Makanya dari situ kita sekali lagi tidak bisa memastikan dan menggaransi apakah sampean bisa masuk ataupun tidak, karena itu 100% hak prerogatifnya dari petugas imigrasi, depend on officer. Saya sendiri aja sudah pernah dideportasi selama 5 kali guys. Saya pernah dipulangkan belum sampai masuk Hong Kong, nggak ada menjadi persoalan.
Jadi sekali lagi, bagi saya, bagi teman-teman semuanya, saya menyarankan untuk lebih berhati-hati, waspada, ya kan. Apakah memang nanti ke Hong Kong, persiapkan baik-baik bagaimana bordernya gitu ya. Silaturahmi atau mau ketemu sama istri itu sesuatu yang tidak dilarang, tapi ya dipikirkan baik-baik. Ternyata iklannya banter sekali entutnya ya, dari sebelah sangat mengganggu suara kentut. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.